Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan, selamat pagi. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Haryani, usia 88 tahun, pada hari Selasa 2 April pukul 12.54. Ibunda dari Ibu Penatua Eni Vimala Dewi, Oma dari Saudara Danika Pangabean dan Saudara Stefan Batara Pangabean, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dikremasi pada Kamis 4 April di Krematorium Karolus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Persembahan kasih APD dapat diberikan via transfer ke rekening BCA 0948 488 488 dengan menambahkan kode 033 pada nominal atau via amplop yang telah disediakan di meja penyambutan. Pengumpulan akan dilanjutkan sampai tanggal 21 April 2024. Pelayanan Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 Juni 2024. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri ke TU Gereja atau form yang dapat didownload di web GKI GI. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada Minggu 5 Mei 2024 pukul 11 di Aula TKK 6 Penabur. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat dari yang pertama GKI Kelapa Cengkir atas diri Ibu Diah Novani Sukmawan, Saudari Jacqueline Ivori Judith Rahadi. Dari GKI Kuitang atas diri Saudara Jaden Isayah Joris Rahadi. Alamat tinggal Cempaka Putih Tengah 13 nomor C30B wilayah 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Gading Indah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema persekutuan yang dipulihkan akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Kita akan pujikan angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa bersama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah di minggu pertama di bulan April, dan suasananya sudah berasa suasana liburan, saudara. Di ibadah terakhir yang berlangsung di ruangan ini, hari Jumat Agung, hari Jumat tanggal berapa kemarin ya? 29 ya, penuh. Hari ini sudah longgar ya, mungkin sudah banyak yang mengambil cuti berlibur. Nah, tapi hari ini bersama dalam ibadah kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, persekutuan yang dipulihkan. Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang bangkit menjumpai murid-muridnya dan memberikan kepada mereka pemulihan, khususnya dalam diri seorang murid yang bernama Thomas. Kita akan belajar bagaimana Thomas dikenal dan mengenal Allah, dan dengan itulah dia menerima damai sejahtera dari Allah. Mari kita nyanyikan pujian, Ada Damai Sejahtera Allah. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengakuan dari Tuhan. Umat dipersilakan melakukan pengakuan dosa secara pribadi dan saya akan menutupnya. Allah Bapa yang bertata di atas sorga,
Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Efesus 4 ayat 32 berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Shalom.
Mari kita berdoa. Engkau telah meninggalkan damai sejahtera-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Damai sejahtera yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu kami dipanggil, kami diajak untuk mengenali anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah iman yang mau terus belajar, percaya sekalipun sukar. Iman yang mau terus peka akan Tuhan yang mencari kami. Dan karena itu pada hari ini kami mau mendengarkan lagi berita sukacita firman Tuhan. Biarlah dengan nikmat Roh Kudus firman-Mu ini pada akhirnya memampukan kami percaya dan mempercayakan diri kepada-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga 35. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kesanalah Tuhan mau merintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Yohanes 1, ayatnya yang pertama sampai dengan 1 Yohanes 2, ayatnya yang kedua. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup
Itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Syukur kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika Yesus sekali lagi, kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang pernah marah ke pasangan hidup, suami atau istri, orang tua atau anak, saudara? Siapa yang pernah marah kepada salah satu dari itu? Malu-malu. Mestinya saya balik pertanyaannya, siapa yang tidak pernah marah kepada suami atau istri, orang tua atau anak, saudara? Nah itu mungkin mestinya lebih sedikit ya. Lalu siapa yang dalam marahnya itu suka mendiamkan, nyuekin orang yang kita marahin itu? Suami atau istri, anak, orang tua. Saya, kata Bu Sinca udah memberi kode kayaknya, saya disuruh angkat tangan. Benar saudara, ya saya kalau lagi berantem sama istri, saya itu suka, dia menuduh saya nyuekin dia. Padahal benar emang demikian. Ya saya bisa 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Gitu. Siapa yang pernah begitu? Nggak ada yang ngaku nih, saya agak curiga sebetulnya. Anda ini jujur apa enggak? Oh pernah ya, pasti ya. Ini yang ya, Bu Ana juga begitu ya. Pasti kita pernah mengakukannya, mengalaminya. Tapi pertanyaannya, pernah enggak Anda marah kepada Tuhan, lalu Anda berhenti berdoa kepada Tuhan? Saya pernah. Ada enggak yang berani ngaku? Bu In? Ya. Saya pernah saudara. Kejadiannya 25 tahun yang lalu, dekat-dekat dengan hari ini. Jadi waktu saya studi di STT Jakarta, sebagian besar angkatan saya itu usianya dekat-dekat lah ya, lulus SMA, mungkin lebih 1-2 tahun masuk kuliah. Tapi ada beberapa teman kami yang relatif sudah lebih tua, misalnya sudah hampir 30 atau 30 tahunan lebih. Dan ke mereka ini biasanya kami agak yang muda-muda ini agak lebih hormat, ya. Memanggil dengan panggilan hormat, kakak, abang, whatever lah. Saya punya seorang teman, namanya Effendi, Manurung, dari namanya Anda tahu sukunya apa. Nah, jadi Bang Effendi ini, kami memanggilnya Bang Effendi ini aslinya sudah menjadi seorang guru huria, guru Injil. Dulu bahasa zaman dulunya apa? Bible Pro mah cewek ya. Salah, guru Injil lah gitu ya, guru huria. Di gerejanya di sana, di Sumatera Utara. Tapi kalau Anda umurnya sesaya atau di atas saya, Anda tentu tahu tahun 90, saya lupa persisnya, 90-an pertengahan itu, gereja tempat teman saya ini bergereja dan melayani, ya, gereja Protestan terbesar se-Asia Tenggara katanya, itu pecah. Karena salah satu perpecahan besarnya terjadi karena peran atau diobok-obok oleh penguasa Orde Baru. Jadi gerejanya itu kepemimpinannya split 2,
eforusnya, ketua sinodenya ada 2, dan di jemaat-jemaat lokal itu terjadi seperti perebutan. Siapa yang boleh melayani di sini? Baik majelisnya maupun pendetanya. Kelompok yang mana yang bisa di sini? Dan kadang-kadang perebutan itu berlangsung dengan sangat violent, dengan sangat keras. Sampai teman saya ini dia memutuskan lari ke Jakarta. Memang dia lari dalam rangka 1 menyelamatkan nyawanya, 2 ya kebetulan sekalian dia lalu menempuh studi di STT Jakarta. Harapannya kelak kalau nanti gerejanya sudah berdamai lagi, sudah rujuk, dia bisa diproses menjadi seorang pendeta. Ya, tadinya dia guru Injil. Teman saya ini orangnya sederhana, dia bukan teolog yang brilian, orangnya tapi sangat sederhana, rendah hati, baik, pekerja keras. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan studinya, kebutuhan hidupnya, dia sambil berkuliah dia nyambi jadi supir taksi. Saya lupa lah taksinya apa. Kayaknya presiden udah gak ada, 99 udah gak ada presiden taksi atuh Pak. 99 ya jadi begitulah ya. Nah 25 tahun lalu saudara, saya ingat 1 April 1999. Saya lupa harinya hari apa, entah kenapa tidak ada kuliah hari itu. Telepon di rumah saya berdering. Waktu itu saya belum punya telepon handphone. Ya. Telepon rumah berdering, saya angkat, seorang teman saya yang lain menyampaikan sebuah berita. Bang Effendi meninggal dunia. Apa reaksi pertama saya? Woi, kalau mau April Mop, jangan pakai beginian. 1 April, tahu ya saudara ya, hari ngeprank sedunia. Dia bilang, enggak, beneran. Kaget. Oke, kita ketemu di mana? Lalu kita ke rumahnya. Lalu kami ketemu, entah di mana saya lupa, lalu kami rame-rame ke rumah keluarganya di daerah Priuk. Mana lah saya lupa, sudah nggak ingat. Apa yang terjadi saudara? Di situ kami mendapatkan cerita bagaimana teman kami ini meninggal. Jadi rupanya entah 2 malam sebelumnya atau malam sebelumnya dia sedang narik ya. Kalau anak sekarang nggak ngerti itu istilah narik tuh ya. Mengemudikan taksinya, cari penumpang. Tapi kemudian tidak ada kabar darinya dan beberapa waktu kemudian polisi menemukan mobilnya di daerah Rawa Bebek, Cilincing, ya, daerah yang zaman dulu masih terpencil. Dengan teman kami ini sudah kehilangan nyawanya. Jadi dugaannya seorang penumpangnya rupanya adalah seorang perampok yang mau mengincar mungkin uang setoran atau apa. Dan dalam prosesnya teman kami ini meninggal. Dan hari itu di depan peti jenazahnya ya, yang saya rasakan antara sedih, kehilangan seorang teman yang baik, dan marah. Saya marah kepada Tuhan. Kenapa dia yang diambil Tuhan? Kenapa dia yang harus mati? Kenapa bukan waktu itu tahun 99, kenapa bukan para koruptor aja yang mati? Atau para dalang kerusuhan, pelaku kerusuhan Mei 98, tapi malah teman saya ini yang gak punya salah. Orang sederhana, bekerja keras, supaya dia bisa studi dengan baik, supaya kelak dia bisa melayani gerejanya lagi. Malah dia yang harus meninggal. Dan sejak hari itu, setelah saya marah-marah pada Tuhan, dalam doa, saya berhenti berdoa. Berbulan-bulan, studi tetap jalan, saya tetap menyenangi studi saya, tapi saya enggak berdoa. Pelayanan di gereja saya tetap jalan, tapi saya enggak berdoa. Dan butuh waktu amat sangat lama, mungkin 4-5 bulan, baru saya kembali berdoa. Saya sendiri sudah enggak ingat bagaimana akhirnya saya berdoa lagi. Tapi akhirnya saya berdoa. 4, 5, 6 bulan. Nah saudara yang kasih Tuhan,
Mungkin aneh ya, marah ke Tuhan ya. Barangkali ini hal yang masih kita anggap tabu. Dosa. Marah tuh ya ke anak, suami, istri, teman, orang di jalan. Marah kok ke Tuhan. Itu tanda kamu kurang beriman. Tanda kamu kurang percaya kepada Tuhan. Pada rencananya dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu yang mungkin pernah kita dengar, pernah diucapkan ke kita, dan saya sungguh berharap tidak pernah dari ada kita yang mengucapkannya ke orang lain. Nah, Thomas, tokoh yang hari ini kita baca ceritanya di Yohanes 20, adalah tokoh yang sering diidentikan sebagai orang yang meragukan Tuhan. Karena waktu Yesus bangkit, lalu dia menjumpai murid-muridnya di rumah yang terkunci. Kebetulan waktu itu Thomas lagi keluar, nggak tahu mungkin dia lagi beli makan atau apalah ya. Waktu Thomas balik, teman-temannya ceritakan, kami telah melihat Tuhan. Thomas katakan, aku tidak, sebelum aku melihat tanda luka di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke tanda luka itu dan ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Orang sering menganggap Thomas ini sebagai contoh orang yang kurang beriman. Meragukan Tuhan. Contoh yang kurang baik, biarpun nanti akhirnya dia mengakui imannya. Tapi apakah benar demikian, saudara? Nah, ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa renungkan dari bacaan kita. Yang pertama, kalau kita baca, sekalipun dalam keraguan-raguannya, kalau kita baca, tadi seluruh ayat yang kita baca, Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, tidak pernah sekalipun Yesus itu mencela ataupun menegur atau apa itu ya, scolding itu bahasa Indonesianya apa ya, ketus dengan Thomas. Nggak ada itu waktu Tuhan Yesus muncul lalu dia katakan damai sejahtera bagi kamu kecuali kamu gitu ya. Terus dia tunjuk Thomas ya, kamu yang nggak percaya aku tahu. No. Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dia katakan buat semuanya. Tidak pernah sekalipun Yesus mencela keraguan-raguan Thomas. Memang di akhirnya dia katakan, engkau telah melihat, jangan lagi engkau tidak percaya. Tapi saya yakin itu diucapkan bukan dengan keras, bukan dengan ketus, bukan dengan tajam seperti tadi. Tapi bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita masih sering gitu ya tadi ya, kalau ada orang yang, aduh aku lagi bergumul nih, Tuhan tuh bener ada gak sih? Tuhan itu bener gak sih baik? Terus langsung kita dengan ketus katakan, itu kamu kurang beriman, kamu kurang percaya. Yesus saja tidak melakukan itu ke Thomas. Yang kedua saudara, ini yang menarik. Siapa Thomas itu sebetulnya? Dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, sebetulnya nama Thomas itu cuma keluar sesekali. Bukan sesekali ya, sekilas ketika Injil itu bercerita tentang siapa saja murid-murid Yesus. Thomas itu banyak disebut justru di Injil Yohanes. Dan ada dua bagian dari Injil Yohanes di mana nama Thomas ini disebut. Yang pertama waktu Lazarus ya, saudara Maria Marta meninggal dunia, Yesus mendengar kabar itu lalu dia mengatakan mari sekarang kita pergi ke Betania. Lalu murid-muridnya memperingati Yesus, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi di Betania maksudnya mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi kelihatannya dalam kunjungan Yesus sebelumnya ke Betania ada masalah dan orang-orang di sana, orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat mungkin ya, mereka mau melempari Yesus dengan batu. Murid-murid Yesus mau mengatakan, ngapain ke sana lagi? Tapi Yesus tetap mau pergi. Lalu Thomas dikatakan di ayat 16, Thomas mengatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, Yesus.
Kalimat Thomas ini bisa kita tafsirkan macam-macam, bisa dalam artian ini sarkastis ya, Thomas kesel kali ke Yesus. Nekat bener, udah tahu lu tuh dimusuhin di sana masih mau pergi juga, ya udahlah biar kita mati bareng-bareng. Tapi bisa juga berarti Thomas, yuk mari kita temani guru kita. Bahkan kalau perlu sampai mati. Kedua kali Thomas muncul dalam perjamuan malam terakhir menjelang Yesus disalib. Ketika Yesus bicara tentang ayat yang sangat populer sekali kalau di kebaktian kedukaan, di rumah Bapakku banyak tempat. Lalu Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Lalu Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jadi ini, Thomas muncul selain dalam ayat 20 ini, disinilah Thomas muncul di Injil Yohanes. Dan ini berarti dibanding murid-murid Yesus yang lain, Thomas ini termasuk satu dari amat sedikit murid yang dalam cerita Injil mendapat porsi rada lumayan, saudara. Yang lain ya yang paling banyak Petrus, Yohanes, siapa lagi? Filipus, satu kalimat doang kalau nggak salah. Yakobus tidak ada. Injil tidak pernah berkata-kata, Yakobus ini pernah ngomong apa, nggak ada. Yang lainnya tidak ada. Thomas rada lumayan. Dan lebih menarik lagi, kalau kita mau tahu siapa itu Thomas. Thomas, namanya itu, Toma dalam bahasa Aram, itu rupanya artinya sama. Tadi kan disebut Thomas yang disebut Didimus. Bahasa Yunani Didimus. Nah, Toma dan Didimus itu artinya sama. The twin, kembaran. Jadi orang berpikir, kenapa ya kok Thomas ini disebut kembaran? Nah, Alkitab nggak memberi penjelasan, tapi beberapa tradisi gereja yang cukup tua, misalnya dari Syria Timur abad kedua ketiga, itu misalnya mengidentikan Thomas dengan orang yang bernama Yudas, bukan Yudas Iskariot. Yudas itu nama yang amat sangat umum, sama seperti nama Yesus, Yesua. Siapa Yudas itu? Yudas itu kalau kita baca di Markus 6 ayat 3 adalah salah satu orang yang disebut sebagai saudara Yesus. Bersama Yakobus, Yoses, Yudas, ada 4 atau 5, saya lupa, Anda bisa cek sendiri. Nah ini tentu tradisi yang tidak ada di Alkitab, sekalipun cukup tua. Tapi dari tradisi ini, dari tadi bagaimana Injil Yohanes bercerita tentang Thomas, paling tidak kita bisa menarik kesimpulan, Thomas ini bukan cuma seorang murid biasa dari antara 12 murid itu. Dia adalah salah satu dari 12 murid itu yang barangkali punya kedekatan khusus dengan Yesus. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya. Thomas adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan karenanya, menurut saya, kita bisa paham kalau Thomas setelah Yesus mati, barangkali dia punya harapan-harapan tertentu dengan Yesus sebagai murid yang dekat dengannya. Ketika kemudian dia harus melihat Yesus ternyata mati, disalib, dia menjadi sangat apatis. Dan apa itu namanya? Kalau peragu itu apa? Skeptis. Dan karena dia tidak percaya ketika teman-temannya mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Thomas katakan, sebelum aku sendiri yang mencucukkan jariku di bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Tapi yang menarik saudara, ini yang saya temukan belakangan. Kita sering membayangkan kalau orang yang ragu-ragu, maka dia perlu bukti berkaitan dengan keraguan-raguannya. Kalau Anda misalnya
beli beli barang, sebutlah misalnya wajan yang katanya tahan sampai suhu 100 derajat Celcius sebelum bentuknya mungkin berubah. Bagaimana cara mengujinya? Panasin, ukur dengan termometer yang ditembak itu. Kalau lihat sampai suhu 100, dia bentuknya berubah atau tidak. Bukti. Kita mengira bahwa itu yang diminta Thomas. Tapi menurut saya, bukan itu, saudara. Kenapa? Mari kita lihat teksnya lagi. Di Yohanes 20 ayat 25, waktu teman-temannya mengatakan kami telah melihat Tuhan, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kesannya Thomas menuntut bukti yang bisa dia lihat, yang bisa dia pegang, dia sentuh. Tapi apa yang terjadi setelah Yesus datang? Ayat 27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Menurut Anda, Thomas melakukan tidak yang dia katakan di ayat 25? Waktu Yesus menunjukkan bekas lukanya, dia nyucuk gitu, ya, entahlah gimana ya. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka di lambungnya, lalu dia cucukkan tangannya seperti lukisan yang tadi saya pakai di awal. Ini gambaran satu lukisan yang dibuat seniman Italia, Caravaggio. Apakah menurut Anda, berdasarkan teks tadi, apakah itu yang Thomas lakukan? Setelah Yesus menunjukkan bekas lukanya, Thomas mengulurkan tangannya, menyentuh luka di tangan Yesus, dan luka di lambungnya. Kalau menurut saya, Thomas tidak melakukan itu. Segera setelah Yesus mengatakan, lihat taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Menurut saya dari yang saya baca di sini, seketika itu juga Thomas tersungkur dan menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kalau Anda membaca seluruh kitab Injil, seluruh perjanjian baru, satu-satunya orang yang mengaku ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus personal, itu cuma Thomas. He's the only one. Dan menurut saya dia lakukan itu tanpa perlu mencucukkan tangannya ke luka Yesus. Kenapa saudara? Karena memang kelihatannya Thomas meminta bukti. Tapi Tuhan tahu bahwa yang Thomas butuhkan itu bukan bukti. Yang Thomas butuhkan adalah apa yang ia rasakan hilang, terenggut darinya waktu Yesus mati. Yaitu relasi dengan Yesus. Kehadirannya. Kehadiran Yesus. Dan karena Yesus mati, Thomas meragukan bahwa Yesus ada. Dia mati. Namun, Yesus tidak pernah ragu akan kasihnya kepada Thomas. Yesus mengenal Thomas sepenuh-penuh seutuhnya, lebih daripada Thomas mengenalnya. Dan itu sebetulnya yang Yesus lakukan waktu dia muncul di hadapan para murid dan mengatakan kepada Thomas, lihatlah tanda ini, taruhlah tanganmu di sini. Maka jangan lagi tidak percaya tetapi percayalah. Pisteo. Bukan cuman believe tapi percayakan dirimu padaku.
Yesus mengajak Thomas. Saya bayangin lebih kayak lukisan ini gitu ya. Mari, aku yang mengenalmu ada di sini. Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita, saya rasa adalah hal yang wajar kalau kita mengalami pasang surut kehidupan. Termasuk juga pasang surut percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Dan dalam semua itu, teks kita hari ini mengajak kita untuk mengingat bahwa Yesus itu mengenal kita. Sama seperti Yesus mengenal Thomas. Thomas mungkin ragu akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah ragu akan kasihnya kepada Thomas dan kepada kita. Dan karena itu Yesus yang sudah memanggil Thomas untuk hidup dalam relasi dengannya, Ia juga memanggil kita untuk hidup dalam relasi dengannya. Jadi yang bisa mengalahkan keraguan-raguan itu bukan bukti. Relasi kita dengan Tuhan. Nah, saya belajar tentang relasi ini kekuatan relasi ini baru beberapa hari terakhir, saudara. Jadi kalau Anda ingat tahun lalu ibu saya itu berpulang dan 2 bulan terakhir hidupnya beliau tinggal bersama dengan kami. Beberapa minggu terakhir kondisinya itu menurun terus. Jadi kira-kira dia meninggal itu hari Minggu, saya ingat betul. Hari Jumat, sejak hari Jumat kondisinya makin jelek. Istri saya itu mengingatkan saya, karena istri saya tahu hari Minggu pagi saya harus melayankan firman di satu gereja di daerah Klender. Lalu siangnya ada persidangan majelis jemaat. Istri saya udah mengingatkan, mama itu makin turun kondisinya. Coba deh, mending lu cari ganti buat khotbah. Lalu saya selalu hesitant, enggan gitu ya. Enggak lah, susah nyari ganti, udah mepet. Terus sampai Sabtu. Kali ini istri saya rada keras ngomongnya. Dia ngobrol dengan saya di ruang kerja, ya. Ruang kerja kami itu dengan kamar ibu mama saya dibatasi oleh lorong. Jadi pintu kami ditutup pakai AC. Dia dengan agak keras ngomong, mamamu itu ini udah makin jelek. Mungkin udah gak lama lagi. Mending lu cari ganti sekarang. Daripada nanti kerepotan kalau entar malam atau pagi-pagi misalnya terjadi apa-apa. Lalu spontan, saya nggak pakai mikir. Sampai beberapa hari lalu saya masih memikirkan kenapa saya bisa lakukan itu. Saya menjawab begini saudara. Enggak, kalau dia mau pulang itu maksudnya meninggal. Maka biar dia nunggu gua selesai khotbah dan PMC. Istri saya kaget. Terus mungkin dia udah bohwat gitu ya dengan saya. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Nah, selama setahun ini kami sering kalau lagi yang ngobrol lalu ingat ke orang tua terus dia mengungkit lagi tuh soal itu. Kenapa sih lu bisa begitu amat? Jahat amat sih lu gitu ya. Terus saya bilang saya nggak tahu jawabannya. Tapi baru beberapa hari terakhir sambil menyiapkan khotbah ini, rasanya kami ketemu jawabannya. Karena begini saudara, biarpun saya harus jujur, saya dan orang tua saya itu kami nggak terlalu dekat sebetulnya. Aneh ya, anak tunggal tapi nggak dekat dengan orang tua. Dalam artian gini, saya bukan tipe orang yang dikit-dikit cerita orang tua ya. Dikit-dikit datang ke orang tua, saya paling malas datang ke rumahnya orang tua saya tuh ya. Perlu 2-3 jam ke situ, macet ya, sampai kadang-kadang ditelepon, baru saya ke sana gitu. Orang tua saya bukan tipe orang tua yang suka bicara terbuka, sukanya ngirim kode-kode gitu, dan saya rada bodoh dalam menangkap kode-kode yang diberikan orang. Ya.
bodoh atau sengaja membodohkan diri memang gitu. Tapi satu hal yang pasti, saya kenal mereka dan mereka kenal saya. Dan kami menyimpulkan, saya dan istri saya menyimpulkan, apa yang saya katakan di hari sebelum mama saya meninggal, enggak. Lalu dia mau pergi, mau pulang, biar gue kelar khotbah dan PMJ dulu. Saya yakin, kami yakin, itu juga hal yang sama akan dikatakan oleh almarhum ayah saya dan almarhum mama saya. Sama kami nih soal begituan. Jadi biarpun saya yakin mama saya tidak mendengar apa yang saya katakan, tapi entah bagaimana ada sesuatu yang menyambungkan hal itu. Ya istri saya lalu menyimpulkan, yaitu Tuhan yang ngatur. Dan betul saudara, Minggu pagi saya melayanikan firman di GKI Buaran, 2 kebaktian jam berapa ya, 7, lalu jam 9 kalau nggak salah, 7 atau 10. Siangnya saya ikut persidangan majelis jemaat dan seperti biasa PMJ bulan Maret itu selalu panjang, padat. Waktu itu masih online, PMJ-nya masih full online ya, Pak Felix segala teman-teman. Saya di ruang kerja, istri saya bolak-balik ke kamar mama saya, lalu dia balik ke ruang kerja, duduk di situ, seakan-akan menunggu kapan nih saya kelar PMJ. Bolak-balik, sampai kira-kira pukul, saya lupa, 5, setengah 6 sore, istri saya datang. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu, tapi nggak lama suster yang merawat mama saya datang. Lalu istri saya segera ke sana. Saya udah merasakan something. Terus istri saya balik, oh saya udah tahu. Mama saya udah nggak ada. Langsung saya ketik di chat roomnya PMJ dan saat itu PMJ sudah mau masuk Warnasari. Artinya semua materi sudah kelar, tinggal ya tambahan-tambahan lah ya. Saya ketik, mohon maaf saya harus leave. Saya matikan, saya keluar. Dan sampai sekarang istri saya masih ngomong, lu gila lo ya, bener lo. Mama lu tuh nungguin sampai lo kelar khotbah dan PMJ. Relasi, saudara. Dan karena itu, waktu menyiapkan khotbah ini, saya menemukan satu lagu yang nanti sebetulnya versi bahasa Indonesianya akan dinyanyikan oleh Pak Yohanes dan teman-teman pro kantor. Tapi saya menemukan versi bahasa Inggrisnya yang agak berbeda, tetapi cocok dengan apa yang kita renungkan. Lagu ini bicara tentang bagaimana mengenal Tuhan di tengah segala pergumulan, kesulitan hidup kita sehari-hari. Dan saya mau berbagi buat kita, mohon maaf kalau suaranya karena saya bukan penyanyi. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all
your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. If I find a breath to know you in your death and resurrection, oh, I want to know you more. Mohon maaf ya, terpeleset saat terakhir. Saudara, dalam saat-saat tergelap ketika kita sukar percaya, ingatlah kalau Tuhan mengenal kita jauh lebih daripada kita mengenalnya. Karena itu saya mau mengajak kita masing-masing, tarik nafas panjang-panjang, lepaskan pelan-pelan, sambil menutup mata Anda, bisikan kepada Tuhan, apa yang tengah Anda gumuli? Pernahkah Anda ragu akan pimpinan dan pertolongannya? Katakan apa adanya. Ya Tuhan, kesibukan, pergumulan, ketakutan dalam hidup sering membuat kami kehilangan kepekaan akan-Mu. Maka ajar kami membuka diri, telinga dan hati kami agar damai-Mu hadir. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin menyelami pikiran-Mu dan merasakan kasih-Mu. Ampuni keraguan-raguan kami. Biarlah kami mendapatkan damai, sejahtera. Keraguan boleh pelan-pelan terusir. Dan dalam dekapan pelukan-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.
Tuhanku hidup dan nyata. Yesus melawatku, Dia sabar dan mengertiku. Walau imanku lemah, kasih-Nya tidak berubah. Oh Tuhan, ku percaya, jauh di hatiku kini ku yakin, Kau Allah yang hidup, tariklah ku ke dekat-Mu. Bimbing imanku untuk percaya dalam tiap langkahku, dan serahkan hidupku. Oh Tuhan, ku percaya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami mau belajar untuk percaya dalam setiap langkah hidup kami, ya Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan yang harus kami hadapi, di tengah rutinitas hidup yang sering membuat kami kehilangan kepekaan akan kehadiran-Mu. Hadirlah ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah menyerah, hadir dalam hidup kami. Bahkan di saat-saat kami meragukan-Mu, di saat-saat kami tidak percaya, tapi Engkau tetap percaya bahwa kasih-Mu akan menguatkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami. Maka kami pun mau belajar untuk menyambut kasih itu dan dengannya dikuatkan dalam menghadapi hidup kami setiap hari. Maka biarlah dalam kehidupan itu kami boleh juga menyatakan kasih yang pantang menyerah itu, kasih yang selalu mencari, kasih yang selalu merangkul, bahkan mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak untuk dikasihi, mereka yang memusuhi kami. Biarlah itu yang selalu hidup dalam diri kami, baik sebagai diri pribadi, keluarga, gereja, dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga, di dalam lingkungan gereja, di tengah masyarakat. Biarlah dengan demikian kasih-Mu kami nyatakan untuk bangsa dan negara, untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keadaan yang baik pada akhir-akhir ini, tapi kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang harus hidupnya terganggu, bahkan kehilangan entah itu harta benda, tapi terutama juga kekasih-kekasih mereka karena peperangan, karena bencana. Beri kepada mereka kekuatan, beri kepada orang-orang di sekitarnya juga kemampuan untuk menopang dan mendukung. Dan biarlah dengan demikian banyak orang boleh merasakan kehadiran-Mu, kehadiran yang menguatkan, yang memimpin bahkan dalam saat-saat tergelap.
Kami berdoa untuk setiap kami, untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan yang bisa kami bagi dengan orang lain maupun yang tidak bisa kami bagikan dengan orang lain. Baik yang kami hadapi dengan teguh, dengan kuat, tetapi juga yang kadang kami hadapi dalam kelemahan, dalam ketidakpercayaan, kekurang percayaan. Tapi biarlah kami ingat, bahkan dalam semua itu, Engkau hadir. Roh-Mu menguatkan kami untuk boleh menemukan kebaikan-Mu. Maka kuatkan kami ya Tuhan setiap hari. Terimalah diri kami yang sering kurang percaya ini dalam rangkulan anugerah-Mu yang besar. Hanya dalam satu nama kami naikkan doa ini, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat ke-13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita akan menyanyikan persembahan secara bersahutan, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, oleh karena kasih karunia-Mu, berkat-Mu,
dan penyertaan-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini Bapa, kami mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga bagi majelis gereja dalam mengelola persembahan ini agar memiliki hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, lagu pengurusan kita mungkin baru buat kita. Lagu ini tidak ada di buku nyanyian yang biasa kita pakai, tapi ada di buku nyanyian yang digunakan oleh saudara kita dari jemaat-jemaat GKI Klasis Priangan berbahasa Mandarin. Tapi kita tidak akan nyanyi dalam bahasa Mandarin tentunya hari ini. Ya, kita akan nyanyikan bait pertama akan saya nyanyikan bersama teman-teman prokantor dalam bahasa Inggris. Kata-katanya sangat indah. Sungguh indahnya percaya kepada Yesus, percaya pada firman-Nya, bersandar pada janjinya. Dan bait terakhir berbunyi, oh betapa sebuah anugerah untuk percaya kepadanya. This so sweet to trust in Jesus. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him hour and hour. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Tuhan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.